Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ya pengajian kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis ya, masih melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang fadilah al-imamah. Ya, keutamaan menggunakan sorban ya, atau keutamaan bersorban ya. Itu pada halaman 23 ya, halaman 23. Ya. Baris ke-26 itu dari bawah. Sorry, baris ke-16 kan 26. 16 dari bawah. Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariqu at-taylasani wa kana tulu taylasanihi sittata azra wa 'ardihi salasata azra intaha wasta'malahu as-sufiyyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naha bil bina'i lil maf'ul wa ma ba'dahu naibul fa'il anil iqti'ad bil qafi thumma al 'ain al muhmalah ay at-ta'ammum min ghairi idaratin tahta al hunki wa huwa ma tahta az-zuqni wa umira bit talahi ya bitasydidil ha al muhmalah ba'da lam ay tatwiqil amamah tahta al hunki. Qala sayyidi asy-syekh Abdul Qadir wal mandub ala qismaini ahaduhuma fi haqqillahi ta'ala wa huwa ar-rida'u idza kana fi jama'atin wa mujma'an nasi fala yu'ra mankibaihi min syai'in minas siyabil jamilah kal a'yad wal jum' wa ghairi dzalik. As-sani fi haqqil makhluqaini wa huwa ma yatajammaluna bihi bainahum min anwa'is siyabi al-mubahah wa la yazdari bi sahibihi wa la yankusu muru'atahu bainahum wa yukrahu al-iqti'ad wa huwa at-ta'ammum bi ghairil hulki
wa yustahabbu at-talahi wa huwa idza kana bil hunki intaha wa hadza la ya'maluhu illa ba'du sufiyah. Pada keterangan yang berikutnya yaitu keterangan mengenai keutamaan sorban, ya. Sini dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariqu at-taylasan. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak pernah meninggalkan sorban. Ya. Ada yang mengartikan di sini juga jubah. Ya. Jubah itu kan kalau kita bilang gamis lah, orang kita bilang itu jubah ya. Tuh. Tapi di sini ya ada beberapa perbedaan para ulama. Ya. Yang namanya tailasan itu adalah ya seseorang yang memakai sorban tapi sorbannya itu diletakkan di atas kepala. Ya, di atas palanya. Ya, jadi kayak orang pengen pengen berkhutbah. Bentar ya, saya nyebut bentar. Nah, sorbannya ini diletakkan di sini, kayak orang mau khutbah. Tuh ya. Namanya at-tailasan. Ya. Akan tetapi ada sebagian ulama bilang, ya, kita tidak disunnahkan untuk memakai tailasan. Kenapa? Karena tailasan ini adalah sorban yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, tapi bedanya orang Yahudi memang nggak ada pecinya. Ya, dia langsung sorban ditaruh di atas kepalanya kayak tadi itu. Ya. Nah, itu terlihat nampak nanti yang Nabi katakan ya, di akhir zaman nanti itu Dajjal akan diikuti oleh 70.000 pengikut ya yang berasal dari Najran. Ya, Najran itu adalah salah satu kota yang terbesar yang berada di Iran. Ya, nanti itu pengikutnya itu ada 70.000 semuanya pakai tailasan. Ya, sorban yang diletakin di mana? Di atas kepalanya itu. Ya. Makanya di sini ada yang mengartikan tailasan di sini ya, buat kita tuh seorang khotib contohnya. Memang beliau tuh seorang khotib disunahkan ya memakai tailasan ya atau meletakkan sorban di atas kepalanya saat dia akan menyampaikan khutbah dan menjadi imam. Ya, tuh. Nah, Nabi di sini nggak pernah ngapain tuh, nggak pernah ninggalin ya untuk memakai tailasan, tapi tailasan jangan seperti yang tadi saya katakan yang diartikan dia dipakai oleh orang-orang ya Yahudi ya di sini. Di sini diartikan tailasan ini adalah apa? Sebagai ya jubah ya yang selalu dipakai oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tuh ya. Wa kana tulus tailasanihi satita azra. Ya, panjangnya itu tailasan yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sepanjang berapa? 6 hasta. Ya, sitata azra. 6 hasta. Ya. 1 hasta berapa senti? Bu, 1 hasta berapa senti, Bu? Ayo, 1 hasta itu 45 cm. Ya. Dipakai ini ukurannya orang-orang Arab yang gede. Panjang tangannya orangnya panjang-panjang. Ya bukan tangan panjang ya. Ya, tuh. Mungkin Pak Bayan ukurnya tangan orang kita, tangannya pendek-pendek. Karena orang kita kontet-kontet. Ya. Iya, orang yang gede masa tangannya pendek kan jelek. Atau sebaliknya orang yang pendek tangannya panjang. Kan lucu. Ya. Ya, tangan panjang ya 10.000, tangan pendek 5.000. Orang Padang gitu. Ya.
Jadi jubah yang digunakan oleh Nabi itu panjangnya berapa? 6 hasta. Nah, kalau satu hasta itu 45 cm, 45 kali 6 berapa? Sekitar 2,7 meter atau 2 meter 70 cm. Ya, hampir 3 meter. Ya, karena Nabi orangnya gede. Yang samain sama kita. Ya, Nabi itu gede. Ya, tinggi. Ya. Dan Nabi kalau dalam riwayat itu Nabi apa ya? Bisa elastis. Ketika duduk sama orang pendek banget kelihatan Nabinya kecil. Ya, ketika Nabi dengan orang tinggi banget Nabi jadi gede. Ya buktinya mana? Ada salah seorang sahabat yang kalau kita bilang itu kate. Ya, kate tahu kan? Kate lebih pendek dari kuntet. Iya. Orang putih bilang kuntet kan? Ya, ini lebih pendek lagi kate. Ya, tuh. Seperti sahabat siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud kan orangnya kate tuh. Kecil, tapi kelebihannya yang pernah kita pelajarin itu beliau orangnya nggak pernah apa ya, nggak pernah sembarangan dalam berpakaian. Ya, beliau ini selalu necis. Ya, istilah kata kalau kemana-mana itu pakai baju selalu dimasukin. Ya, pakai gesper. Ya, kalau pakai jas, kalau lagi pakai dasi. Ya, makanya Rasul sayang banget sama Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi ya panjangnya itu 6 hasta sekitar berapa? 2,70 cm, 2 meter 70 cm. Ya. Nah, lebarnya ya aratnya itu salah satu azra, 3 hasta. Ya. 45 kali 3 berapa? Ya, 135. Ya, 1 meter 35 cm. Ya. Kalau ukuran orang-orang kita pakai sorban seperti itu, klep. Ya, lorot ke orang Betawi bilang. Ya. Kalau peci istilahnya kupluk. Gombrong. Koplok ya, bukan kupluk, koplok. Ya, gombrong. Ya, gombrong kayak orang boleh minjem. Ya kan pakai baju kegedean berarti nggak boleh minjem atau boleh nyewa kan begitu. Ya. Ya. Intaha wasta'malahu as-sufiyah, selesai ya. Dan apa yang digunakan oleh Nabi ya, pakai jubah, pakai sorban, itu Nabi nggak pernah tinggal. Orang-orang sufi pun ngapain? Menggunakan seperti yang Nabi pakai. Ya, Nabi suka warna yang paling disuka warnanya apa? Pertama putih. Ya, yang kedua apa? Warna hijau. Ya, kalau hari Jumat disunahkan pakai baju yang warna putih-putih gamisnya. Tapi kalau Lebaran disunahkan pakai baju yang berwarna ya, hijau, biru, ya kan? Ya, tapi disesuaikan dengan warna kulit kita. Kalau Nabi pakai baju warna apa aja cakep nah kita. Nah, ya orang Kelang pakai baju kuning. Ya. Orang hitam pakai baju warnanya kuning, enggak pas banget. Ya. Nah itu dicocok-cocokin tuh. Baik, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, naha anil iqti'ati ya wa umira bitahlahi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya, melarang itu anil iqti'at. Ya. Dan ikhtiat itu artinya apa? Memakai sorban di bawah lingkaran jenggot. Maksudnya gimana? Begini Bu, ya. Kalau kita orang laki pakai sorban nggak boleh begini. Kan kayak cewek. Ya. Harus diapain? Lepas. Lepas aja. Nah, kalau digini kayak cewek itu. Infinity nanti dulu yang bikin dah. Ya, makanya nggak boleh dilarang sama Nabi. Ya. Tuh. Jangan. Ya kan? Itu namanya apa? Iqti'ad. Makanya dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Nah di sini dijelaskan oleh pengarang kitab ini bil bina lil maf'ul, ya. Kedudukannya sebagai maf'ul. Wa ma ba'dahu naibul fa'il. Ya, kalimat sesudahnya menjadi naib fa'il yaitu anil iqti'at, ya. Bil qafi summa al ain, ya, dengan menggunakan huruf qaf dan juga al ain, ya, al muhmala ay at ta'ammum min ghairi idaratin tahtal hunki, ya. Tuh, memakai sorban yang persis di bawah lingkaran jenggot atau janggut. Ya, jadi jangan tadi masa laki kayak jilbab begini. Ya, jangan juga tuh, karena akan menyerupai siapa? Wanita atau perempuan. Ya, jadi yang baiknya seperti apa nih? Di sini dikatakan yang baiknya adalah wa huwa ma tahtazukni. Ya, yang berada di mana? Di bawah janggutnya itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, wa amara wa umira bitalahi. Ya, tapi kita diperintahkan oleh Nabi itu, ya, memakai sorbannya di mana? Di bawah lingkaran janggut atau jenggot kita. Ay at-ta'ammum min, ya, ay at-ta'ammum ay tatwik al-imamah tahtal hunuki. Tuh, ya, kita pakai di bawah lingkaran janggut, bukan di persis lingkaran janggut. Ya, nah, kalau orang perempuan pakai jilbab nggak di ituin di janggut nih, jadi kelihatan kan. Ya, tapi kalau orang laki memang disuruh dilepasin itu, jangan diapain, jangan dipakein di lingkaran di bawah yang janggut persis karena akan menyerupai wanita, ya. Tuh. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir ya, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wal mandubu ala qismaini. Ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mandub itu ada dua macam. Ya, mandub berarti kan perintah yang sunnah. Ya, ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Ya, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa? Tidak berdosa. Itu namanya sunnah atau mandub. Ya, nah kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang namanya sunnah atau mandub itu ada dua. Ya, ahaduhuma yang pertama adalah sunnahnya kita ngapain? Fi haqqillahi ta'ala. Ya, sunnah yang berkaitan dengan hak Allah. Ya, apa itu? Wa huwa ar-rida'u idza kana fi jama'atin. Ya, wa majma'in nas. Ya, kita menggunakan pakaian atau baju yang menutupi, ya, arti kita berpakaian rapi lah saat kita berada di mana bersama orang-orang banyak, ya, jamaah. Jadi ketika kita ngumpul sama orang banyak, kita jangan pakai baju apaan sembarangan, ya. Orang KTP apa dah marah, ya. Kita kan harus bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, ya. Ya kalau lagi ngobrol-ngobrol tuh di pinggir kalenan nggak pakai baju biasa aja nggak apa-apa dah, ya. Duduk di pinggir pantai itu kan ada pantai belakang itu, ya, pantai Ciliwung, sungai Ciliwung, ya. Ya, itu pakai baju biasa nggak apa-apa dah tuh, ya, nggak perlu kayak dandan, pakai make up, pakai apanya, pakai bibiran, ya. Mana tanya, ya anaknya nanya, ya Andri nanya mau kemana bu? Mau duduk di pinggir kalenan rapi banget, ya. Mentang-mentang jande katanya gitu, bilang gitu. Ya, ya nyari duren, ya, nyari duren, ya. Tuh. Nah kalau kita ngumpul sama teman-teman kita kayak sekarang kita ngaji nih, pakai baju yang cakepan dah. Ya, jangan baju-baju bolong, ya, pas tidur, pas masak dipakai buat ngaji, ya. Entah orang bilang, ya, lu sianan banget nggak diurusin melaki lu, ya. Malu nggak punya anak apa? Ya? Jangan mentang-mentang laki lu udah kagak lu sembarangan aja, ya kan? Kan sianan laki lu yang di kuburan, nah, ada ada hubungannya nggak ada hubungannya kalau itu, ya.
Nggak ada hubungannya tuh. Dia lihat anaknya kan udah pada mampu, udah pada mapan, masa sih dibiarin maknya kayak gitu? Ya, kasihan dong. Ya, dosa nggak anak tuh kalau kayak gitu? Dosa membiarkan orang tua, ya, nggak diapain, nggak diurusin. Ya, jangan sampai itu. Ya, tuh, apalagi anak kita anak lah laki. Ya, kalau perempuan sih tanggungan ya anak lakinya, tapi kalau anak laki tetap orang tuanya harus menjadi tanggungan di dia tuh ya. Tuh, baik ya. Fala yu'ra mankibaihi min syai'in minas siyab ya tuh. Fala yu'ra jangan dibiarkan ya ibarat kata mankibai ini pundak ini ngablak ya atau terbuka ya artinya tutup pakai pakaian yang apa itu minas siyabi al jamilah pakailah pakaian yang bagus ya tuh kal a'yad seperti saat kita ngumpul pada hari raya ya maka hari raya kita lebaran pakai baju bolong-bolong ya pakai baju ya bukan masalah barunya sih baru sih nggak penting deh ya ya yang penting masih layak atau tidak untuk kita pakai keluar kan gitu ya biarin gue pakai baju bolong biar orang tahu laki gue pelit katanya juga jelek masa doain laki kayak gitu ya tuh ngutang-ngutang aja perlu lebaran ya biar tekor yang penting baju baru kan gitu ya tuh. Ya nah ya nah buat orang laki wal jumat ya tuh ya pada hari Jumat juga tuh ibu-ibu punya anak laki yang mesti punya laki kalau pergi ke masjid hari Jumat kasih baju yang mana yang rapian di kita yang cakepan ya baju yang biasa dipakai buat hari-hari jangan dipakai buat Jumat khusus buat Jumat bu ya taruh baju buat khusus lebaran mingguan itu Jumat itu ya putih cakep dah pokoknya yang lebih baik dari yang biasa kita pakai ya bukan tujuannya pengen riak bukan ya bukan tujuannya biar dipuji orang kaya baju cakep-cakep banget bu saya bilang yang namanya baju tergantung yang make ya orang kayak kita nih tinggal di pinggir kalenan beli baju yang 10 juta kita pakai orang nggak anggap ya tinggal lu di pinggir kalenan pakai baju 10 juta ya ini ada ya tapi kalau yang pakai orang terkenal artis 50.000 seakan jadi berapa ya jutaan ya tuh tapi kalau baju gamis semahal apa juga yang pakai Bu Hori ya nggak dianggap Bu Hori bisa beli berapa duit sih ya paling mampu dibeli 250.000 paling mahal 500.000 tuh ya tuh tapi kalau yang pakai yang terkenal cakep banget bajunya tuh ya padahal mah harganya di bawah dari baju yang kita pakai ya jadi tergantung siapa yang pakai kata orang ya padahal sih nggak begitu kata orang kayak gitu kata tergantung siapa yang pakai buktinya sekarang orang-orang biasa-biasa bajunya cakep-cakep ya mahal-mahal ya ada orang kaya tapi tampangnya nggak orang kaya ada nggak orang kaya nggak tampang orang kaya ya ada orang miskin tampangnya orang ada nggak Hah? yang bergaya nggak boleh yang boleh adalah bermental orang miskin harus punya mental orang kaya ya nggak boleh orang susah bergaya orang kaya dan orang kaya nggak boleh juga bergaya orang miskin ya dosanya gedean mana bu orang kaya bergaya miskin atau orang miskin bergaya kaya yuk dosanya gedean mana coba yuk dosanya gedean mana coba ya gedean yang miskin lah belagu orang kaya udah susah belagu ya kan berarti kan ngebohongin dirinya sendiri itu jangan ya kan kita nggak boleh berbuat zalim pada bulan ini bulan Rajab nih ya Allah sudah katakan fala taslimuhunna anfusahum jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri nih ya tuh karena kita berada di bulan Ashhurul Hurum
Ya, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Ya, kita berada di bulan Rajab. Nah, itu yang pertama. Wa ghairu dzalik. Asani, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang merupakan sunnah yang kedua adalah fi haqqil makhluqin. Ya, hak yang ya harus ada untuk siapa? Makhluk. Kalau yang pertama kan untuk Allah. Ya, yang kedua adalah untuk makhluk. Apa di sini maksudnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wa huwa ma yatahammaluna bihi bainahum min anwa'is siyab al-mubah. Ya, menggunakan sesuatu pakaian yang apa ya? Ya, jenis pakaian yang mubah saja. Yang boleh kita pakai wajar-wajar aja dah. Kalau tadi tujuannya kan buat ibadah. Ya, kalau ini sekedar kita ketemu teman doang, sekedar kita pengen bertamu, ngobrol ngerti bareng, ya. Kalau orang sekarang nggak zaman ngerti. Yang zaman apa? Ngopi. Ya, nggak laki nggak perempuan sekarang kerjaannya apa? Ya? Ngopi. Ya, yuk kita ke warkop, ya, ngopi di mana itu? Ya, kalau di kopi dah. Dan nggak zaman orang-orang ngopi di warteg, kagak zaman sekarang. Ya, sekarang di mana itu? Kafe-kafe, ya, yang terkenal itu, ya. Tuh ada kopi kabut sono di puncak no. Ya, kopi kabut di Ciloto. Ada lagi kopi apa sampai itu? Hah? Starbucks tuh kita lagi apa? Lagi boykot itu. Ya, ada lagi yang baru-baru nih Tomorrow. Wow. Ya, tempat kopi namanya Tomorrow. Ada lagi apa lagi tuh? Yang murah-murahan dikit. Kopi kenangan. Ya, ada yang murahan lagi Janji Jiwa. Ya, agak banyak banget ini namanya kopi itu. Agak tahu namanya tuh. Ya, tahu namanya doang. Kalau ada kita minum, kalau nggak ada kita cari. Ya. Kopi kan begitu. Ya. Tuh. Ya, nah kalau kita sekedar buat ngumpul-ngumpul aja ya pakai pakaian yang mubah-mubah aja dah, yang wajar-wajar, yang biasa-biasa. Jangan berlebihan. Ya, berlebihan apa aja juga nggak boleh, Bu. Jangankan kita pakaian, ibadah aja berlebihan boleh gak? Nggak boleh. Ya. Ibu saya tanya lagi, Ibu udah belajar belum baca di kitab Riyadhus Shalihin bab yang menjelaskan tentang sederhana babu fil iktisadi fil ibadah. Udah baca belum? Udah ada lewat itu. Ya. Bab yang menjelaskan tentang perintah Nabi untuk sederhana dalam beribadah. Ya, nggak boleh berlebihan. Ya, tuh. Karena Nabi apa mengatakan apa? Ya, tercela atau binasalah orang yang selalu berlebihan. Binasalah orang yang selalu berlebihan. Sampai 3 kali Nabi bilang itu. Ya, artinya jangan terlalu berlebihan. Artinya apa? Kita ibadah ya melebihi kapasitas kemampuan tenaga kita. Ya, kita ibadah setiap malam, kita ibadah dari jam 12 sampai jam berapa? Sampai subuh. Habis subuh sholat itu iso ibadah lagi. Ya. Begitu lakinya minta dituangin teh bilang gua ngantuk lu bikin sendiri sana. Malam gua habis ibadah. Boleh enggak? Enggak boleh itu dosa itu. Yang wajib aja kadang-kadang. Iya, ya, jangan berlebihan, ya. Makan boleh gak? Boleh. Kalau berlebihan jangan, ya. Kalau punya duit berlebihan boleh gak? Ya, kalau biar duit banyak yang nerima kan begitu. Ya, disedekahin, kita apain itu. Pokoknya intinya apapun nggak boleh kita berlebihan, ya. Nabi sudah katakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik segala sesuatu itu apa itu? Yang sedang-sedang saja, ya. Tuh jangan berlebihan. Ya, berlebihan apa aja nggak enak. Ya, makan daging tiap hari enak gak? Enak. Ya, makan ayam tiap hari enak gak? Enak. Yang enak sehari makan, sehari kagak. Ya, gonta-ganti maksudnya, bukan nggak makan. Ya, ganti-ganti menu, masa sehari makan sekali nggak makan, jangan. Ya, sehari ini tempe jengkol sama ayam goreng. Ya, ntar hari Minggu apa tuh daging empal, peti sama apaan? Ya, apa namanya tuh tempe bacem. Ya kan enak banget tuh. Yang digonta kan? Hah? Nah, pindang bandeng ya.
Ya, pindang bandeng, pindang bandeng gitu. Ya. Yang udah susah sekarang itu masak apa namanya itu? Otak bandeng. Oh ya, nah, koyom itu tuh koyom. Ya. Koyom tuh. Otak bandeng itu. Iya, orang-orang sekarang udah nggak sabaran buangin tulangnya. Nggak sabaran bener. Ya. Betul. Kalau orang dulu itu ya Allah enak banget. Tuh makan, iya, makan pindang apa namanya otak bandeng, sama nasinya pandan wangi. Oh, anget-anget ditambah dendeng. Udah enak banget tuh. Sambil merem nggak enak kalau otak Ini juga enak tuh. Enggak ada oke. Ya. Udah jarang sekarang, Bu. Ya. Udah enak. Tulangnya juga udah pada bersih deh. Orang sekarang hah? Kalau dulu orang tua kita emang hebat banget bikinnya tuh. Ya, sekarang presto. Ya. Ada otak bandeng udah agak susah tuh. Ya, tuh. Jadi, ya, sunnah yang kedua adalah kita memakai pakaian yang biasa saja saat kita berkumpul dengan teman-teman. Wala yazdari bi sahibihi. Ya, nah kalau kita pakai baju yang sembarangan nanti kita akan apa? Ya, yazdari. Kita akan dihina, dijelek-jelekin. Ya, tuh, Kalau kita pakai baju yang lumayan, orang kan nggak berani ngomong sembarangan. Emang zaman sekarang, Bu, orang yang penting penampilan. Ibu-ibu jalan ke mall, coba ya, pakaiannya compang-camping, nggak bakal dilayanin ame. Masuk malah aja. Arahnya lagi. Iya. Ya. Padahal ya, tuh orang pakai baju compang-camping, duitnya seabrak-abrak. Ya, ada orang bajunya bagus, datang ke mall rapi banget dah, kayak sepatu, pakai apa itu, jas ya. Bawa tas ini kan, tas apa itu, koper ya, pakai HP megang sampai 3 HP dipegang. Ya, itu jalan ke mall pasti diikutin tuh sama penjaga tuh. Ya. Ya. Tuh diikutin. Kenapa? Penampilannya. Padahal kita nggak boleh menilai seseorang dari apanya, penampilan, jangan. Ya. Biasa aja. Ya. Memang kadang juga penjaga toko itu kurang bisa ya melayani seseorang yang dilihat hanya penampilannya saja. Ya, tuh. Orang penampilan biasa-biasa nggak ditawar-tawar, dicuekin aja. Ya, tapi kalau orang-orang kayak yang cakep tuh diikutin, bisa apa yang saya bantu Pak, cari apa Pak gitu, itu macam-macam. Padahal duitnya kagak. Ya, tuh. Ya. Wala yankusu muru'atahu bainahum. Ya, ya, jangan sampai muru'ah harga diri kita ya jadi apa? Berkurang. Kalau kita pakai baju sembarangan. Ya, itu kan menyangkut harga diri kita juga, Bu. Ya. Apa yang kita pakai itu ya orang pasti akan menilai. Jangan jauh-jauh, maaf banget, Bu. Sekarang aja tuh masjid, Bu. Ya, maaf ya. Melihat seorang ustadz atau khotib lah contohnya. Dia melihat khotib yang datang pakai motor, kami pakai mobil dibedain. Iya. Apalagi naiknya ojek. Ya. Tuh, maaf. Kadang dia nanya, Ustaz naik apaan ke sini? Bawa mobil. Ya. Pas kita bilang kita bawa mobil, dia pergi lagi. Ya emang benar kalau bensin kan mahalan mobil daripada motor kan begitu. Ya. Tapi kan kesianan ustadz-ustadz yang masih belum punya mobil kan gitu. Ya kan nggak semua ustadz itu ekonominya bisa apa ya, sama ya itu. Ada sebagian masjid, nggak semua saya perhatiin itu. Ya, dibedain itu. Padahal janganlah. Kenapa? Iya, ya kalau jauh kan dekat atau dekat tapi musim hujan nggak apa-apa kayak mobil kan begitu. Ya, mobil kan sekarang Bu bukan barang mewah buat kita, itu kebutuhan. Ya, kalau dulu kan mobil buat gaya-gayaan, mewah dah tuh. Kalau sekarang memang kebutuhan Bu. Ya, kalau kayak saya coba nggak punya mobil, tiap hari Sabtu sebelum subuh harus berangkat ke Jatiwaringin atau ke Pondok Gede. Hujan naik motor, bisa ngajar saya.
Yang ada bukannya sampai sono ngajar, ampeg kita. Ya kehujanan. Ya. Baru ditaruhin lekar di depan kita batu, aha uhu. Kenapa Pak Ustadz? Kedinginan, kehujanan. Kalau kesian banget artinya tuh. Ya. Tuh. Ya memang Allah Maha Adil lah. Ya. Coba kalau kita punya sesuatu yang memang kita punya tapi kita gunain untuk yang benar-benar kita kebutuhan kita, itu akan lebih enak lagi. Ya, makanya tadi saya katakan mobil di zaman sekarang itu bukan merupakan barang mewah, tapi memang merupakan apa? Kebutuhan buat kita. Ya. Wa yukrahu al-iqti'ad. Ya, dan dimakruhkan hukumnya al-iqti'ad. Ya, tuh. Ya, apa tadi itu? Iqti'ad, memakai ya baju, kalau baju itu bisa diartikan berlebihan, ya tuh, atau pakai sorban yang menyerupai orang-orang ya Yahudi, ya wa huwa at-ta'ammum bighairil khunqi, ya tuh. Nah, memakai sorban itu diadanya di mana? Di lingkaran jenggot, kan nggak boleh buat laki-laki. Wa yustahabbu at-talahi, dah kan yang disunnahkan itu adalah pakai sorban boleh, tapi di bawah lingkaran apa tuh jenggotnya, dijatuhin aja, bukan persis di lingkaran jenggot. Wa huwa idza kana bil hunki, ya kalau memang itu kita mau pakai di sekitar bawah jenggot kita. Kan ada Bu yang saya contohin tuh, orang pakai sorban diginiin aja, ya ini aja dong, ya itu nggak apa-apa, penting jangan di kayak tadi tuh gini dikit gini, jangan ya, itu buat orang-orang ya Yahudi satu. Yang kedua, kalau memang dia seorang petugas khotib atau imam pada hari Jumat ataupun khotib di Idul Fitri atau Idul Adha, itu boleh dia memakai apa ya tuh tadi yang dinamakan tailasan, ya tuh. Intaha wa hadza la ya'maluhu illa ba'du sufiyah, ya. Nah, hal yang ini tidak dilakukan kecuali oleh sebagian orang-orang sufi, ya. Di sini Bu, kalau anak-anak muda pakai sorban pasti dikatain. Ya, lu mau kemana lu Bang? Ya, orang kita kan usil. Ya, kita bener disalahin, kita salah disalahin juga. Ya, anak baru muda pakai sorban, lu tumben ke sorban, tumben. Ya, lu mau kemana ya? Tuh jangan. Ya, tuh. Nah, selesailah ibu-ibu pembahasan tentang keutamaan bersorban. Ya. Nah, karena sudah jam setengah 10 kurang 2 menit, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu fadilatus shaum, ya, keutamaan berpuasa, ya. Nah, ini insya Allah Bu, berpuasa, bab puasa kita akan baca dah, ya. Sehabis ini kita baca terus sampai kita penutupan. Ya, karena kita penutupan jadi tanggal 1 Februari, jadi gak? Jadi. Ya udah, jadi untuk pertemuan 3 kali ini kita baca ini aja, Tankihul Qaul, mengenai bab tentang fadilatus shaum, ya, keutamaan berpuasa. Karena beberapa saat lagi kita akan ya kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, panjang umur, bisa menjumpai Ramadan tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.